Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita masih belajar tentang peluang, yaitu pada subbab kaidah pencacahan dan di sini pada bagian permutasi. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Jadi kemarin kaidah pencacahan kita sudah belajar tentang aturan tempat, kemudian notasi faktorial, dan sekarang yang ketiga permutasi. Nah, untuk permutasi ini adalah suatu banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Jadi unsurnya tidak diulang. Ini yang dinamakan dengan permutasi. Nah, di sini permutasi itu ada 3. Yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis atau melingkar. Untuk yang pertama, yaitu di sini permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi nanti banyak permutasi K unsur dari n unsur ya di sini. Banyak permutasi K unsur dari n unsur yang tersedia nanti dinotasikan dengan NPK ini ya. Jadi ini n kecil di depan, P besar, kemudian K kecil. Penulisannya seperti ini atau PNK, permutasi N, permutasi K dari N, membacanya seperti itu. Jadi ini bisa ditulis P yang atas N, yang bawah K, permutasi K dari N. Nah, untuk rumusnya, permutasi K dari N, ini rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Dengan K itu kurang dari sama dengan N. Jadi K itu tidak boleh lebih dari N. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini misal di sini ada permutasi 3 dari 12. Nanti tinggal dimasukkan saja seperti contoh. Berarti di sini N-nya itu 12, kemudian K-nya 3. Kalau saya masukkan rumus, sehingga nanti di sini 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 faktorial. Sehingga di sini hasilnya 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3, 9 faktorial. Maka hasilnya sini 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi di sini 9 faktorial. Ini bisa dicoret. Nah, nanti tinggal dikalikan 12 dikalikan 11 berarti di sini 21. Berarti berapa? Di sini 1 3 2 dikalikan 10 sehingga hasilnya 1320. Permutasi 3 dari 12 unsur. Ini caranya seperti itu. Ini untuk rumus permutasi. Jadi rumus umum permutasi nanti seperti ini. PNK itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Ini rumus dari permutasi. Rumus umumnya seperti ini. Kemudian di sini ada contoh. Nah, di sini dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Tentukan banyak susunan bilangan yang terbentuk. Jadi nanti ini unsur yang tersedia itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua unsur yang tersedia itu ada 6. Jadi di sini diketahui K-nya itu ada 6. Kemudian akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka yang berbeda. Berarti di sini N-nya 4. Sehingga nanti tinggal dimasukkan rumus tadi. P di sini 6, 4. Permutasi 4 dari 6, tinggal dimasukkan rumus saja. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial.
berarti di sini sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Tinggal dijabarkan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, 4 kali 3 12, 12 kali 3 berarti 360. Jadi hasilnya itu. Berarti nanti banyaknya susunan bilangan yang terbentuk itu 360. Nah, jadi caranya seperti itu. Bisa juga kalau kemarin pakai filling slot, itu kemarin atau aturan perkalian kemarin, karena akan dibentuk 6 angka yang berbeda, berarti nanti di sini kotaannya ada 4 ya, karena dibentuk 4 angka yang berbeda berarti ada 4. Di sini yang tersedia ada 6 angka, berarti di sini untuk ribuan yang terpenuhi berarti di sini ada 6. Kemudian untuk ratusan ada 5, untuk puluhan ada 4. Kemudian untuk satuannya ada 3. Tinggal nanti dikalikan maka sama, hasilnya 360 bilangan. Nah, caranya seperti ini. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf PENSIL. Jadi itu yang tersedia ada 6 huruf yang dapat disusun dari semua huruf, berarti yang tersedia 6 huruf akan disusun sebanyak 6 huruf juga, karena di sini ada kata-katanya semua. Jadi di sini K-nya itu ada 6, N-nya juga ada 6. Maka di sini permutasi 6 dari 6 tinggal dimasukkan rumus saja. 6 faktorial per 6 dikurangi 6 faktorial, dan maka di sini 6 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial, nah di sini ya, 0 faktorial itu hasilnya 1. Maka di sini 6 faktorial dibagi 1. 6 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4, 3 kali 2 kali 1, sehingga di sini hasilnya 720 kata yang disusun, yang dapat disusun dari huruf PENSIL. Di situ semua unsurnya berbeda, hurufnya tidak ada yang sama, PENSIL. Jadi caranya seperti itu. Semua hurufnya ada 6 akan dibentuk semuanya, berarti semuanya juga ada 6, tinggal dimasukkan rumus saja. Kemudian permutasi yang kedua yaitu permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Jadi di sini banyak permutasi N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 sampai nanti Kn itu sama dengan N. Jadi banyaknya semua unsur dapat ditentukan dengan rumus berikut. Jadi di sini permutasi K1, K2, K3 sampai Kn dari N itu rumusnya N faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial dikalikan K3 faktorial sampai nanti dikalikan Kn faktorial. Untuk contohnya, nah misal di sini ada contoh, tentukan banyak susunan 12 unsur yang memuat 4 unsur yang sama, 5 unsur lainnya sama, dan 3 unsur lainnya lagi sama. Jadi di sini unsurnya yaitu N-nya, semua unsurnya itu ada 12. Kemudian unsur yang sama yang pertama, misal sini saya misalkan K1, itu ada 4 unsur. Jadi ini saya misalkan K1, kemudian 5 itu saya misalkan K2 di sini 5 dan K3-nya saya misalkan 3 ya. Jadi di sini K1 ditambah K2 ditambah K3 ini sama dengan N. Jadi ini kalau ditambahkan maka ini sama dengan N. 4 ditambah 5 ditambah 3 itu hasilnya 12. Nah nanti untuk menentukan banyak susunan tinggal dimasukkan rumus tadi aja yang memuat beberapa unsur yang sama. Berarti permutasi
N-nya 12, kemudian di sini K-nya itu 4, 5, 3. Tinggal dimasukkan rumus 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 faktorial dikali 3 faktorial. Maka di sini sama dengan, kalau saya jabarkan, 12 kali 11 kali 10 kali 9, 8, 7, 6, 5 faktorial. Saya hentikan sampai 5 faktorial karena di sini yang paling besar itu penyebutnya 5 faktorial. Kemudian di sini 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Kemudian 5 faktorial saya tulis tetap karena untuk saya coret. Kemudian ini 3 kali 2 kali 1 itu 6. Nah, ini. Kemudian 4 kali 3 itu 12. Dan di sini 2 saya coret dengan 8. Oh, maaf, ini berarti 4. Nah, tinggal dikalikan 4 kali 9. Ini 36 kali 11 berarti 63. 63 berarti di sini 396 kalikan 10 berarti 3960 susunan yang dapat dibentuk dari 12 unsur yang memuat 4 unsur yang sama, 5 unsur lainnya sama, dan 3 unsur lainnya juga sama. Jadi caranya seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata matematika. Nah, di sini untuk matematika ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini N-nya ada 10. Kemudian M yang memuat M, sekarang huruf M ada berapa? 2. Kemudian huruf A ada 3. T-nya ada 2. E-nya itu ada 1. Kemudian I-nya ada 1. 1, 2, 4 kurang 1 ya, berarti M-nya sudah 2, A-nya 3, T-nya ada 2, kemudian E-nya ada K, K-nya ada 1. Nah, nanti berarti di sini dari sini karena ini ada unsur yang sama, permutasinya berarti P banyaknya semua huruf itu ada 10, kemudian yang bawah ini berarti 2,3, 2,111. Kalau 1 sebenarnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa karena 1 faktorial itu hasilnya 1. Sehingga di sini nanti 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial 1 faktorial, kemudian 1 faktorial 1 faktorial. 10 itu berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial per 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 faktorial itu sama 2 kali 1. Nah, ini 3 faktorial saya coret. 1 faktorial itu semuanya 1 dikalikan tetap hasilnya sama. 2 kali 2 di sini 4. Nah, sehingga ini nanti bisa kalian kalikan berapa ini. Silahkan nanti dikalikan, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, ini hasilnya. Silahkan nanti kalian hitung sendiri. Oh, maaf, di sini hasilnya, oh, ini sudah saya hitung 151.200. Jadi ini banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf matematika. Kemudian sekarang yang ketiga yaitu permutasi siklis, merupakan permutasi melingkar. Permutasi siklis dari n unsur yang tersedia memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya karena n unsur tersebut ditempatkan secara melingkar. Jadi permutasi siklis itu dapat dikatakan dengan permutasi melingkar. Nanti rumusnya cukup mudah. Untuk
permutasi siklis nanti kalau ada n unsur berarti siklisnya itu n dikurangi 1 faktorial. Untuk contohnya di sini 5 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Jadi kata-katanya nanti kata kuncinya pasti ada kata bundar, ada kata melingkar, duduk melingkar, kemudian mejanya melingkar dan sebagainya. Itu pasti nanti mengerjakannya pakai rumus permutasi siklis. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Nah, di sini ada 5, berarti n-nya ada 5. Maka nanti permutasi siklisnya, nah, ini siklis, berarti nanti 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial, itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 48 susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Jadi kalau siklis nanti sangat mudah, tinggal n-1 difaktorialkan. Kemudian di sini nomor 2, 7 siswa pengurus OSIS suatu sekolah dengan Ana, Budi, Aldi ada di dalamnya akan duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak posisi duduk jika semua pengurus OSIS bebas untuk memilih tempat duduk. Ana, Budi, dan Aldi harus duduk berdampingan. Ana, Budi, dan Aldi tidak boleh ketiganya duduk berdampingan. Nah, ini kalau yang A, semua pengurus OSIS bebas untuk memilih tempat duduk. Nah, ini caranya gimana? Kalau tidak ada aturan, berarti nanti tinggal 7 dari 7 peserta tadi, berarti nanti sini P7, di sini siklis karena tidak ada aturan apapun, berarti nanti hasilnya 7 min 1 faktorial, sehingga hasilnya 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya 720 susunan yang dapat dibentuk. Nah, sekarang yang B, Ana, Budi, Aldi harus duduk berdampingan. Ana, Budi, Aldi harus duduk berdampingan. Jadi dari 7 anggota tadi, nah, jadi di sini dari 7 anggota, jadi n-nya itu ada 7. Ini Ana, Budi, Aldi harus duduk berdampingan. Jadi mereka ini jadi satu kesatuan, ini jadi satu kesatuan. Maka nanti n-nya itu bukan 7 lagi, tapi 4. Di sini 7 dikurangi 3 itu berarti dari 7 anggota semuanya ini dikurangi 3 ini karena harus duduk berdampingan, berarti 7 dikurangi 3 itu 4, ditambah di sini 1. Maka karena ada syarat yang B ini harus Ana, Budi, Aldi harus berdampingan, maka n-nya ini jadi 5. Jadi nanti untuk 5 unsur ini dapat dicari dengan P5 siklis. Sehingga nanti di sini 5 dikurangi 1 faktorial, yaitu di sini 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti di sini 24 susunan duduk. Dengan syarat Ana, Budi, Aldi harus berdampingan. Tapi di sini Ana, Budi, dan Aldi itu dapat bertukar tempat. Jadi dari ketiganya ini, Ana, Budi, Aldi ini bisa bertukar tempat. Bisa nanti Ana, Budi, Aldi, bisa Ana, Aldi, Budi, bisa Budi, Aldi, Ana, bisa Budi, Ana, Aldi, dan seterusnya. Nanti ada beberapa cara. Nah, untuk susunan yang dapat dibentuk dari Ana, Budi, Aldi ini, karena di sini ada 3 unsur, maka nanti dari Ana, Budi, Aldi ini dapat membentuk beberapa susunan. Itu dapat dihitung dari, karena ada 3 unsur, berarti nanti 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, berarti hasilnya 6. Jadi bisa Ana, Budi, Aldi, Ana, Aldi, Budi, kemudian Budi, Ana, Aldi, Budi, Aldi, Ana, bisa Aldi, Budi, Ana, bisa Aldi, Ana, Budi. Jadi ada 6 susunan.
Dan nanti berarti hasil akhirnya yang pertama tadi, ini tadi dari 7 unsur, yang ketiga unsur udah jadi 1, itu diperoleh 24 susunan, ditambah Ana, Budi, Aldinya sendiri, mereka bisa bertukar tempat, yaitu ada 6 cara mereka bertukar tempat. Jadi banyak susunan posisi yang duduknya. Jadi di sini kesimpulannya, jadi banyak susunan posisi duduknya sama dengan 24 dikalikan 6, maka hasilnya 144 susunan posisi duduk yang dapat dibentuk dengan syarat Ani, Budi, dan Aldi harus duduk berdampingan. Itu caranya. Lah yang C tadi, jika Ana, Budi, Aldi tidak boleh ketiganya duduk berdampingan. Nah, itu caranya gimana? Coba nanti silahkan kalian kerjakan. Kemudian jawabannya silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Bila ada salah saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.